Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang sedang menjalaninya. Mulai kali ini kayaknya gue bakal bikin video cerita kerja di Jepang, atau biasa disingkat ceker di Jepang. Gue itu kan punya pengalaman kerja di Indonesia ya selama hampir 2 tahun. Dan kerja di Jepang itu benar-benar beda. Nah, mulai kali ini gue pengen bikin video mengenai pengalaman gue dan perbedaan antara kerja di Jepang sama di Indonesia menurut versi gue. Karena menurut gue banyak banget cerita pengalaman kerja yang ada di Jepang nggak ada di Indonesia gitu. Menurut gue itu banyak banget hoax-hoax yang gue terima, dan aktualnya ketika kerja di Jepang itu beda. Terus juga banyak budaya-budaya kerja di Jepang yang nggak ada di Indonesia, sekalipun di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Ceker di Jepang nomor 1, puasa sambil kerja di Jepang. Gimana rasanya bulan Ramadan di Jepang? Mulai dari sahur, kerja, sampai buka, dan tanggapan-tanggapan buat mereka yang belum tahu sama sekali tentang puasa. Dulu gua punya keinginan buat kerja di Jepang, tapi yang buat gua takut itu nggak bisa ibadah sama sekali. Terus juga gua dulu pernah daftar di dibilang ketika kerja di Jepang kita nggak dibolehin puasa maupun sholat. Dan setelah itu gue merasa bahwa semua orang Jepang itu intoleran kepada umat beragama. Jadi gue mau cerita dari awal. Pertama kali kontrak itu kan ada penanggung jawab gue dan sama yang punya perusahaan. Di situ gue bilang bahwa saya itu orang Islam, dan orang Islam itu ada ibadah yang harus dipenuhi. 1, sholat. 2, itu puasa. Sebenarnya kan ya emang masih banyak, cuma 2 poin ini menurut gue yang paling penting yang orang lain itu perlu tahu. Karena menurut gue 2 poin ini tuh berhubungan sama pekerjaan. Sholat itu mengenai pengambilan waktu di saat jam kerja, dan puasa itu akan mempengaruhi tenaga ketika bekerja. Ya walaupun gue bilang enggak, tapi pasti sedikit akan mempengaruhi. Dan menurut gue kalau misalkan entar terjadi apa-apa ketika puasa, jadi mereka pada tahu. Pas kontrak oke, dibolehin, dan orang perusahaannya itu bilang kalau misalkan udah mendekati bulan puasa tolong dikabarin. 1 bulan sebelum bulan Ramadan gue ngabarin ke dia bahwa bulan depan itu kita umat muslim akan menjalani puasa. Mulai bulan depan saya kerja nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Terus dia ngomong, udah mulai saatnya ya? Iya udah mulai saatnya nggak boleh makan dan minum. Terus dia nanya selama berapa lama? Gua jawab selama 1 bulan. Dan di situ dia kaget. Wah, selama 1 bulan nggak boleh makan minum? Dia pasang muka khawatir kayak gitu kan. Terus kayaknya ini salah pengertian sih, karena pengeluaran bahasa gue juga yang salah kayaknya. Gue jawab enggak selama 1 bulan full. Jadi antara pagi gue ngomongnya sekitar jam 5 sore. Mulai dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore itu nggak boleh makan dan minum. Mohon jangan khawatir karena saya terbiasa mulai dari umur 5 tahun. Jadi selama itu nggak boleh makan dan minum, tapi di luar itu boleh makan ya? Iya kayak gitu benar. Gue bilang nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Saya juga makan cuma sehari sekali. Terus gue kaget kan, kok dia cuma 1 hari sekali gitu? Puasa juga atau apaan? Beneran makannya jam berapa? Gue mikir gue tuh dia juga puasa. Dia bilang setelah pulang kerja, dia tuh biasa pulang kerja jam 12 malam gitu, atau jam 1 malam. Setelah pulang sampai rumah dia itu makan banyak, dan makan itu saat itu doang. Ini dia sahur apa gimana ya? Terus gue tanya, makan pagi makan siang itu gimana? Dia bilang enggak, jarang banget makan pagi sama siang. Gue tanya lagi, alasannya itu apa? Ternyata alasannya itu kerja. Dia itu biasanya datang jam 9, jam 10. Jam kerja asli dia itu jam 5 sore sampai jam 12 malam. Cuma dia datang itu pagi-pagi jam 9, jam 10. Ketika istirahat itu pasti banyak orang yang datengin ke dia. Ya entah nanya apalah, konsultasi lah, atau minta masukan. Jadi waktu makannya itu nggak ada. Katanya jarang-jarang lah makan siang. Kalau misalkan sedikit ada senggang itu baru bisa makan. Bisa orang kayak gitu ya? Dia lebih mementingkan kerjaannya daripada perutnya gitu. Cuma dia ngasih masukan gak kuat atau misalkan sakit bilang ya. Jadi menurut dia orang Islam itu bisa. Selanjutnya gue izin ke atasan gue yang orang Vietnam. Gue bilang ke dia bahwa sama kayak tadi, saya akan menjalani puasa mulai bulan depan, nggak boleh makan sama nggak boleh minum. Terus dia langsung kaget dong, apa bisa kerja gitu?
iya bisa kerja. Terus dia bilang di Indonesia pas saat itu tetap masuk kerja gitu. Iya masuk kerja biasa aja gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Dia langsung nggak percaya. Terus dia ngomong kalau misalkan saya nggak makan siang aja tuh tangan udah getar-getar itu jam 1 jam 2. Dia nanya apa udah bilang sama yang punya perusahaan. Udah bilang, udah dibolehin. Dan sebelum saat itu saya pengen coba latihan ketika kerja sambil puasa. Ya sebenarnya puasa sunnah sih, cuma kalau ngomong puasa sunnah ke mereka kan rada susah. Terus dia bilang oke, kalau gitu minggu depan kita jalan-jalan ya. Minggu depannya gua diajak makan all you can eat sama dia sama teman-teman yang lain juga. Di situ bilang Fatih makan yang banyak. Mulai bulan depan udah nggak bisa makan minum yang banyak kan. Terus di situ dia ngomong kayak gini, bulan depan hati-hati nih, bisa-bisa si Fatih ngerusakin mesin nih. Biasanya kita itu makan siang kan rame-rame ya. Pokoknya mereka tuh kayak masih nggak percaya gitu lah bahwa bisa kerja biasa aja tanpa makan satu hari tidak menyebabkan masalah. Dia jadi kayak khawatir gitu kan. Nah di situ gue buktiin bahwa pas hari pertama gue puasa sunnah itu gue nggak bilang sama sekali. Jadi gue ketahuan ketika pas makan siang. Di situ orang-orang pada makan, terus gue main HP aja gitu sampai udah 15 menit lebih. Akhirnya gue ditanyain lah, Fatih nggak makan? Enggak, lagi latihan. Latihan apa? Latihan buat bulan depan nggak makan dan nggak minum. Ketika dia kaget gitu terus ngomong, seriusan dari pagi? Iya dari pagi. Kok nggak kelihatan ya? Kalau saya pasti udah pucet, udah getar-getar gitu tangannya, lemes, capek. Terus gue bilang walaupun puasa harus tetap semangat. Gitu ya. Dan akhirnya gue latihan beberapa kali untuk meyakinkan mereka bahwa gue itu bisa tanpa mengurangi kinerja gue bekerja. Cuaca bulan Ramadan tahun ini itu jatuh pada musim semi. Dulu gue pas tes di gue sempat nanya, bulan puasa itu kan makin lama makin maju tiap tahunnya. Itu bertepatan dengan musim apa? Nah di situ gue dijawabnya bulan puasa itu pasti ketemunya musim panas terus. Dan panasnya itu sampai 40 derajat lebih. Ternyata di bulan puasa tahun ini itu ada di musim semi, peralihan antara musim semi sama musim panas. Dan sepertinya tahun depan itu makin lama makin mundur ke musim dingin. Suhu pada bulan semi itu enak banget, sekitar 11-20 derajat Celcius. Itu tuh kalau misalkan di Indonesia gue ngerasa kayak di Bandung lah gitu. Karena suhunya itu nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, sejuk lah gitu. Tapi setiap 1 minggu itu biasanya ada yang paling panasnya kayak misalkan 25, 26, 27. Cuma lebih banyak sejuknya aja. Kita lanjut ke jam sahur. Awal-awal puasa jam sahurnya itu jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Kayak biasa di Indonesia, paling beda ya cuma setengah jam gitu. Tapi setiap hari itu subuhnya berkurang 1-2 menit dan azan maghribnya itu nambah 1-2 menit. Jadi hari demi hari itu makin panjang waktunya. Dan puasa terakhir di bulan Ramadan tahun ini sahurnya jam 3.20, bukannya sekitar jam 7 malam. Jadi kalau misalkan ditotalin itu 15 setengah jam. Ini pengalaman pertama buat gua puasa di negeri orang yang mayoritas nggak tahu puasa. Hari pertama dan kedua puasa itu banyak yang pada nanya ke gua, Fatih hari ini nggak makan nggak minum ya? Terus banyak juga yang nanya ke gua alasan-alasan puasa itu kenapa. Gua jawabnya karena perintah dari Tuhan. Setelah kita semua mati, saya percaya bahwa ada yang namanya surga dan neraka. Kalau misalkan saya nggak puasa, saya akan ke neraka. Dan kalau saya puasa, saya akan ke surga. Jawaban gua kayak gitu, karena perintah Tuhan. Mereka juga biasanya pada tahu ruru atau rule, yang kalau di Indonesia ini namanya peraturan. Dan rata-rata itu mereka bilang, emang manusia bisa ya kerja sambil nggak makan nggak minum dalam 1 hari, apalagi minum kan gitu. Gua jawabnya bisa-bisa aja. Mungkin awalnya aja berat, tapi lama-lama tubuh kita terbiasa. Menjalankannya itu sebenarnya tidak dengan tenaga aja, tapi dengan hati juga. Kan di tempat gue itu ada orang shift ya. Minggu depannya itu gue istirahat sama orang Vietnam yang beda sama sebelumnya gitu. Nah ketika istirahat sama dia, gue ditanya lah, emang gak makan gak minum ya? Iya gak makan gak minum. Terus dia ngomong gini,
udah Ramadan ya. Gue shock lah saat itu, dia kenapa tahu Ramadan gitu kan ya. Cuman dia doang yang tahu sebutan Ramadan. Soalnya dari mulut gue tuh gak pernah gue kasih tahu ke orang-orang itu bahwa ada kata Ramadan. Gue tanya kan, kok tahu Ramadan dari mana? Ternyata dia itu punya pengalaman kerja 3 tahun di Dubai. Dan di situ dia cerita bahwa ketika bulan Ramadan itu dia tuh paling seneng. Kata dia, bulan Ramadan itu di Dubai selalu dinanti-nanti sama pekerja. Soalnya di situ dia paling ngirit. Kenapa ngirit? Karena siang itu dapat makan dari perusahaan, malam itu dia dapat gratisan dari orang-orang. Ketika bulan Ramadan itu orang-orang Dubai itu pada bagi-bagiin makanan, susu, kurma, daging. Makanannya tuh juga enggak makanan yang murah gitu, yang enak-enak pasti yang dibagi-bagiinnya. Gue di sini ngerasa kayak bulan Ramadan itu ternyata nggak cuman buat yang muslim gitu yang terenyuh hatinya. Ternyata buat mereka yang belum mengenal Islam itu juga sudah terukir gitu di hatinya bahwa Ramadan itu benar-benar suatu bulan yang spesial, kayak menikmati nikmat dari bulan Ramadan. Tapi di Jepang itu dia ngerasa kayak di Jepang itu nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang berbagi-bagi, nggak ada makanan gratis. Semua orang kayak hidup sendiri-sendiri gitu. Beda sama di Dubai, orang nggak dikenal, nggak tahu sama sekali, tapi dibagi makanan gitu. Walaupun dia juga bukan seorang muslim, itu menurut pendapat dia ya. Terus gue juga mau cerita pas ketika kerja ya, gue kayak lebih dimanjain sama rekan-rekan kerja gue. Contohnya kayak misalkan ada bawa barang-barang berat ya, Fatih nggak usah, kita aja gitu yang bawa. Karena gue nggak mau ngerasa digituin. Enggak. Soalnya gue nggak pengen mereka itu kayak punya pandangan, oh Fatih lagi lemes. Tapi gue ngerasa seneng. Padahal muslim di sini itu kan sebagai minoritas ya. Mereka itu toleransi, care gitu sama orang-orang muslim. Terus gue juga pas awal-awal bulan puasa itu gue dikasih tempat kerja yang sebelahnya itu AC persis, AC yang buat kondangan di sebelah kanan gue. Terus kalau misalkan panas dikit dinyalain, dan itu nompoin ke gue. Terus pas awal-awal tuh gue dapet kerjaan itu yang gak terlalu sulit lah menurut gue, tapi butuh ketelitian dan kecepatan. Itu kan enaknya ya, ada juga yang gak enaknya gitu. Contohnya ada yang bilang, gak apa-apa makan aja nih dikit itu gak ada yang lihat. Terus gue jawab, Tuhan saya selalu melihat. Udah di bawah bangku tuh, dan kamu gak lihat, entah jokes entah serius itu ya udah biasa aja. Tapi itu gue sampai beneran dikasih makanan gitu. Nah pas waktunya buka sekitar jam 6.20-an, itu kan masih jam kerja ya. Biasanya gue itu kayak nyediain cemilan kecil-kecil, nge-setting semua mesinnya jalan semua, baru gue bukanya itu juga aja kayak air putih, terus cemilan kecil, pisang. Jadi kayak buat buka batalin aja gitu lah, belum makan makanan gede. Terus pas lagi istirahat jam 7 malam gue baru sholat dan makan besar di situ. Sisanya itu sekitar jam 8. Pas awal-awal puasa, karena gue di Indonesia biasa buka pakai kurma, gue tuh kangen banget sama yang namanya kurma coy. 1 minggu setelah bulan Ramadan, ternyata ada kurma di supermarket coy. Ini ada fotonya nih. Harganya itu hampir 1000 yen atau 130 ribuan buat 600 gram coy. Buset, tapi kurmanya itu bener-bener gak ada bijinya sama sekali. Bijinya itu udah pada dibuang-buangin gitu. Nah jadi segitu dulu cerita puasa pertama gue di negeri yang mayoritas nggak tahu puasa. Walaupun gue berada di negeri yang bukan mayoritas umat muslim, tapi gue tetap merasakan ada kenikmatan bulan Ramadan gitu. Tapi gue merasa puasa di Indonesia itu lebih enak karena banyak kayak tukang es teler, es campur, mie ayam, terus bukber rame-rame, makan sama keluarga. Ya itu termasuk salah satu resiko kerja di Jepang. Ya kenikmatan yang ada di Indonesia itu nggak akan lo dapetin di Jepang. Cuma di Jepang itu ada nikmat tersendiri yang nggak ada di Indonesia. Sekian dulu video gua kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalani ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.